Senja menyelimuti desa Waringin Jati dengan cahaya jingga yang temaram. Di ujung desa, tak jauh dari hutan lebat yang konon tak pernah dijamah manusia sejak puluhan tahun, berdiri sebuah sumur tua. Penduduk menyebutnya sumur keramat. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi memakainya. Konon, sumur itu dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun bagi Rangga, remaja tangguh berusia 17 tahun yang baru kembali dari kota, kisah-kisah seperti itu hanya takhayul belaka, tak masuk akal. Gumamnya sambil menatap sumur itu dari kejauhan. Ia baru kembali ke desa setelah bertahan-tahan tinggal bersama bibinya di Jakarta. Kini, ia tinggal bersama neneknya, Mbah Ratmi, yang tinggal tak jauh dari lokasi sumur itu. Sore itu, Rangga nekat mendekat ke sumur hanya untuk membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah cerita kosong. Ia melangkah melewati semak belukar yang mulai menutup jalan setapak menuju sumur. Angin berdesir aneh, membawa serta aroma tanah basah dan bunga kenanga yang menusuk hidung. Saat ia berdiri di bibir sumur, suasana mendadak hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir daun, hanya suara napasnya sendiri. Ia mengintip ke dalam sumur gelap. Dalam, tak terlihat dasarnya. Lalu terdengar, "Tolong." Rangga terkejut. Suara itu lirih, datang dari dalam sumur. Ia menajamkan telinga. "Tolong aku." Suara perempuan, lembut, tapi ada nada aneh seperti gema dari tempat yang bukan, berasal dari dunia ini. Dengan tangan gemetar, Rangga mengambil batu kecil dan melemparkannya ke dalam sumur. Tak ada bunyi cipratan air, hanya keheningan yang mencekam. "Kamu bisa mendengarku, kan?" Suara itu lagi. Kali ini jelas, sangat dekat, seperti berbisik tepat di belakang telinganya. Rangga menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Ia mundur perlahan, tubuhnya mulai dingin. Ketika hendak berbalik lari, matanya menangkap sesuatu coretan di dinding sumur. Tulisan pudar berwarna merah tua, "Jangan bangunkan yang tidur." Malam turun dengan cepat dan angin membawa bisikan yang tak wajar ke seluruh penjuru desa Waringin Jati. Setelah kejadian sore itu, Rangga pulang dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Ia langsung masuk ke rumah Mbah Ratmi tanpa sepatah kata pun. Neneknya yang sudah renta itu sedang duduk di bali bambu, menumbuk rempah untuk jamu. Rangga, Mbah Ratmi memandangnya lekat-lekat. "Kau ke sumur itu?" "Ya." Rangga tertegun. "Dari mana Mbah tahu?" Mbah Ratmi tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata yang kini terlihat jauh lebih tua dari sebelumnya. Ia lalu berdiri perlahan dan mengunci pintu. "Kau dengar suara dari sumur itu, Nak?" tanyanya lirih. Rangga mengangguk. "Ada yang minta tolong?" Suara perempuan. Mbah Ratmi memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. "Kau telah membangunkan sesuatu yang tak seharusnya bangun." Suara itu bukan manusia, Nak. Itu penunggu sumur. Sejak puluhan tahun lalu, ia dikurung di sana. Dan desa ini hidup tenang karena kita tak pernah mendekat. Rangga merasa jantungnya berdebar lebih keras. "Tapi aku tidak membuka apa-apa. Hanya melihat."
Melihat saja sudah cukup, apalagi kalau kau menatap ke dalam sumur itu. Undangan, suara Mbah Ratmi melemah. Kau mungkin tak sadar, tapi malam ini ia mungkin mulai mengikuti. Di luar rumah, angin mendesir pelan, dan ada suara langkah ringan di halaman. Suara yang terlalu halus untuk manusia biasa. Rangga menelan ludah. Bah, ada yang datang. Mbah Ratmi menggenggam tangannya. Dengarkan baik-baik, malam ini, apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Jangan jawab suara apapun. Meski itu terdengar seperti aku, atau ibumu, atau siapapun. Ketukan terdengar 3 kali, pelan. Rangga dan Mbah Ratmi saling berpandangan. Lalu suara perempuan memanggil dari luar, Rangga, nak, bukakan pintunya. Ini, ibu. Rangga, ini ibu. Suara itu terdengar sangat meyakinkan, lembut, hangat, persis seperti suara almarhumah Ibu Rangga yang telah meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan misterius di kota. Rangga mematung di tempat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jangan, bisik Mbah Ratmi tajam. Itu bukan ibumu. Apapun yang kau dengar jangan kau jawab. Jangan kau buka pintu. Tapi suara itu terus memanggil, semakin merintih, semakin menyayat hati. Nak, ibu, kedinginan di luar. Tolong bukakan pintunya. Ibu hanya ingin memelukmu sekali saja. Tubuh Rangga bergetar. Logikanya menolak, tapi hatinya berontak. Suara itu, suara yang begitu ia rindukan selama ini. Ia melangkah perlahan menuju pintu. Rangga, Mbah Ratmi mencoba menghentikannya. Namun, tak cukup cepat. Tangan Rangga sudah menggenggam kenop pintu. Tepat saat ia hendak memutar gagangnya, Bu, sebuah kendi dilempar Mbah Ratmi ke arahnya dan pecah tepat di depan pintu. Cairan hitam pekat muncrat dan mengeluarkan aroma menyengat. Suara dari luar langsung berhenti. Hening. Mbah Ratmi mendekat, menaruh tangan gemetar di dada Rangga. Itu air penolak arwah penasaran. Untung belum terlambat. Rangga terengah-engah, matanya penuh kebingungan. Mbah, suara itu kenapa seperti ibu? Mbah Ratmi menatapnya lekat-lekat. Penunggu sumur bisa mengambil bentuk dan suara apapun yang paling kau rindukan. Itulah caranya menarik mangsa ke dalam. Ia bukan hantu biasa, Rangga. Ia adalah bagian dari perjanjian gelap masa lalu desa ini. Perjanjian? Tanya Rangga, bingung. Mbah Ratmi mengangguk perlahan. Dulu, sebelum kamu lahir, desa ini hampir hancur karena kemarau panjang dan wabah. Seseorang kepala desa saat itu membuat perjanjian dengan makhluk penunggu hutan. Sebagai gantinya, satu anak harus dikorbankan setiap 20 tahun ke dalam sumur. Rangga merasa darahnya membeku, dan sekarang 20 tahun sudah berlalu. Mbah Ratmi menatapnya lama. Tepat tahun ini, nak, dan kamu mungkin bukan satu-satunya yang sudah dipanggil oleh suara itu. Di kejauhan, terdengar lolongan panjang. Bukan anjing, bukan serigala, tapi suara yang terlalu dalam, terlalu tua, dan dari balik jendela, sesosok bayangan tinggi dan kurus berdiri menatap mereka. Tak bergerak, matanya merah menyala.
Bayangan itu berdiri diam di luar jendela. Sosoknya tinggi, kurus, dan tidak bergerak sedikit pun. Matanya merah menyala, seperti bara yang tak padam. Rangga mundur beberapa langkah. Napasnya berat. "Mbah, itu dia?" Mbah Ratmi tidak menjawab. Tangannya merogoh kain di pinggangnya dan mengeluarkan buntalan kecil dari kain mori putih. Ia buka perlahan, memperlihatkan segenggam garam kasar dan bunga kenanga kering. Selama dia hanya mengintai, kita masih aman. Tapi kalau ia mulai masuk ke dalam rumah, berarti pagar gaib di sekeliling rumah ini telah dilemahkan, kata Mbah Ratmi cepat. "Bagaimana bisa?" tanya Rangga. "Karena seseorang di desa ini membuka jalan baginya." Mbah Ratmi menatap Rangga tajam. Dia tidak bisa keluar dari sumur sendiri. Pintu itu harus dibuka oleh manusia. Di luar, bayangan itu tiba-tiba menghilang secepat kilat. Suasana menjadi sunyi, mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Hanya detak jantung yang menggema di telinga. Braak. Tiba-tiba pintu belakang rumah terguncang keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seolah sesuatu mencoba mendobraknya dari luar. Mbah Ratmi segera menabur garam dan bunga kenanga di sekitar pintu sambil melafalkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Sementara itu, Rangga mengambil kayu bakar dari perapian untuk berjaga. Namun, di tengah kekacauan itu, terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Langkah yang seharusnya tidak ada. Mereka berdua menoleh bersamaan. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan di lorong menuju dapur. Tak terlihat jelas, tapi langkahnya pelan dan berat, seperti menyeret kaki. Mbah Ratmi mencengkeram tangan Rangga. Ada makhluk lain yang berhasil masuk. Mereka menyusul ke dapur dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai dapur mereka melihat jejak kaki. Kecil, seperti milik anak-anak, namun penuh lumpur hitam yang lengket. Rangga memandang Mbah Ratmi dengan ngeri. Bukankah katanya hanya satu makhluk di sumur itu? Wajah Mbah Ratmi menjadi pucat. Ia berbisik lirih. Kalau yang keluar jejak kecil, berarti anak-anak yang dulu dikorbankan ikut keluar. Lampu mendadak padam, gelap gulita, dan dari belakang mereka terdengar suara anak kecil menyanyi dengan nada lambat, menakutkan. "Lingser wengi, sliramu, tumeking sirno." Suara nyanyian itu menggema di seluruh ruangan. "Lingser wengi, sliramu tumeking sirno." Nada lirih dan melengking itu menusuk ke dalam telinga, seolah-olah dilantunkan oleh lebih dari satu suara. Rangga menggigil. Mbah Ratmi mencengkeram pundaknya erat. "Jangan bergerak," bisiknya. "Mereka hanya mencari jalan pulang. Tapi kalau mereka melihatmu, mereka akan mengira kamu adalah pengganti mereka." Gelap masih menyelimuti dapur. Jejak kaki berlumpur itu kini bertambah. Bukan 1, tapi 3 pasang jejak kecil. Berjalan pelan menuju ruang tengah. Rangga berbisik, "Mbah, mereka bisa lihat kita." "Tidak, jika kita diam. Dan jangan menatap wajah mereka." Tapi rasa penasaran Rangga lebih kuat dari rasa takut. Ia menoleh perlahan. Dan di balik bayangan temaram cahaya bulan yang menembus jendela, ia melihat 3 sosok kecil berdiri membelakanginya. Anak-anak, namun tubuh mereka dipenuhi lumpur hitam.
Rambut menjuntai basah, dan kulit mereka seperti kayu lapuk. Satu dari mereka perlahan menoleh, matanya kosong, mulutnya tersenyum, lalu berkata, "Ayo ikut main sama kami." Rangga sontak mundur. Lantai kayu berderit, dan ketiga sosok itu kini menoleh bersamaan. Mata mereka memutih, dan suara tangisan serta tawa anak-anak bergema serempak. Mbah Ratmi segera menghambur ke arah lemari, membuka laci tua, dan mengambil lonceng kecil dari kuningan. Ia membunyikannya sambil melantunkan mantra pelan. Seketika, ketiga makhluk itu menjerit keras dan menghilang ke balik bayangan, menyisakan bau amis dan udara dingin yang menggigit. Pagi harinya, setelah malam yang panjang dan nyaris tak tidur, Rangga duduk di beranda dengan wajah muram. "Mbah, aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Siapa anak-anak itu? Siapa makhluk itu?" Mbah Ratmi mengangguk pelan. "Kau harus tahu, tapi bukan dari mulutku." Ia menyerahkan Rangga sebuah kunci tua berkarat. "Inilah kunci gudang lama di balai desa. Dulu, kepala desa menyimpan semua dokumen dan catatan tua tentang perjanjian itu. Tapi tempat itu sudah lama ditutup dan dijaga. Dijaga oleh siapa?" tanya Rangga. Mbah Ratmi menatapnya dalam-dalam. "Bukan siapa, apa." Siang itu, Rangga mengayuh sepeda menuju balai desa yang sudah lama terbengkalai. Pintu utama dipenuhi semak belukar. Jendela pecah, dindingnya lapuk, tapi kunci tua itu pas di pintunya. Begitu ia mendorong daun pintu, aroma kemenyan dan tanah basah langsung menyambut. Di dalam, sunyi sekali. Debu tebal menyelimuti semua berkas dan lemari besi tua. Begitu ia mendorong daun pintu, aroma kemenyan dan tanah basah langsung menyambut. Di dalam, sunyi sekali. Debu tebal menyelimuti semua berkas dan lemari besi tua. Rangga mulai membuka satu persatu laci, hingga akhirnya menemukan map lusuh bertuliskan Laporan Ritual Penebusan tahun 1985. Saat ia membuka halaman pertama, terdengar suara pintu tertutup pelan di belakangnya. Rangga menoleh dan melihat sosok pria tua berdiri di ambang pintu. Matanya kosong. Bajunya pakaian kepala desa zaman dulu. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Pria itu berbicara pelan. Suaranya parau. "Kau seharusnya tidak datang ke sini."